internasional, apalagi kalau bukan stunting dan obesitas. Tribuners, saya mau mengingatkan ke kalian semua yang sedang menonton ya live kita kali ini di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage. Kalian bisa nimbrung di comment section dengan pertanyaan, ataupun kalian pengen sharing juga terkait dengan isu yang kita bahas ini di kolom komentar. Nanti bakal kita bahas dengan narasumber yang sudah ada di studio tribunambon.com, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Sirima, Kota Ambon. Tribuners, kami langsung sapa aja, ada Dr. Meliana Kusuma Atmanegara, MKes Spesialis. Berdinas begitu ya di Rumah Sakit Siloam Ambon. Iya, Siloam Ambon. Iya, baik Tribuners, saya mau mengingatkan kembali, kalian kalau punya pertanyaan langsung aja di kolom komentar ya. Kalian juga bisa mengikuti alur pembicaraan kita atau pembahasan kita terkait dengan tema yang sudah kita sounding ya di sosmed tribunambon.com, tentunya di Facebook fanpage. Dan temanya yaitu cegah stunting dan obesitas. Awal bahwa memang ini menjadi isu nasional ya, bahkan global seperti itu. Itulah kenapa setiap tahunnya itu diperingati Hari Gizi Nasional ini untuk bisa menyadarkan kembali masyarakat kita bahwa pemenuhan gizi terhadap tubuh itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan sumber daya manusia tentunya. Nah, di Provinsi Maluku sendiri pun stunting ini masih terdata seperti itu, Dok. Data yang terbaru yang barusan kita rangkum baru di satu kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku, yaitu Kabupaten Maluku Tengah. Di Maluku Tengah itu terjadi peningkatan kasus jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di 2021 kemarin juga ada kenaikan sekitar 1.000 kasus. Jadi udah ada sekitar 2.060-an kasus. Tribuners bisa dibaca ya, masih fresh banget di portal kami, Dok. Oh, siap. Iya. Nah, sebelum kita membahas terkait dengan bagaimana sih caranya untuk bisa menurunkan angka stunting tadi, atau kalau bisa jangan ada lagi kasus baru seperti itu ya. Boleh dijelasin dulu ke saya dan juga Tribuners sebenarnya apa sih stunting itu, Dok? Jadi memang dalam rangkaian acara besar ini ya, Hari Gizi Nasional. Jadi hari ini adalah Hari Gizi Nasional yang ke-63 pada tanggal 25 Januari 2023. Jadi memang ini kita rayakan secara besar-besaran. Jadi termasuk dalam hal ini kegiatannya yang disambut oleh tribun.com, yaitu dalam bentuk talk show. Talk show dengan mengambil topik yang betul-betul memang masalah gizi yang hit saat ini, yaitu stunting dan obesitas. Dalam hal ini cegah stunting dan obati obesitas. Jadi itu yang memang menjadi juga bagian program nasional dari Kementerian Kesehatan. Jadi Hari Gizi Nasional yang ke-63 ini dengan slogan yaitu protein hewani cegah stunting. Dari temanya saja, protein hewani cegah stunting, sudah mengambil masalah gizi yang memang lagi tren. Kemudian di Maluku Tengah tadi ya disebutkan juga, itu menjadi masalah yang memang sebisa mungkin harusnya diturunkan. Justru semakin terjadi peningkatan. Iya. Jadi stunting memang ini nanti ke depannya itu efeknya atau impactnya yang tidak kita harapkan, karena dia berpengaruh terhadap generasi pelanjut atau penerus, yang pastinya untuk mencetak calon generasi atau pahlawan masa depan, itu pastinya dalam hal ini nutrisi menjadi bagian penting yang harus dipenuhi sesuai kebutuhan yang seharusnya. Betul sekali. Jadi stunting itu didefinisikan sebagai gagal tumbuh dan kembang akibat gangguan gizi secara kronis, jadi berlangsung lama, yang ditandai dengan atau infeksi berulang yang ditandai dengan panjang badan atau tinggi badan di bawah standar,
Jadi dibandingkan usia yang seharusnya panjang badannya tidak sesuai. Iya, jadi. Baik. Jadi itu tadi salah satu dua di antara ciri-ciri yang disebutkan, tinggi badan atau panjang badan. Iya. Anak itu bisa diukur ya apakah dia terkena stunting ataukah tidak, seperti itu. Selain itu gejala apa lagi yang ditunjukkan oleh seorang penderita stunting? Iya, yang nantinya pastinya akan berpengaruh terhadap kognitifnya. Kemampuan memori, kemampuan menerima pelajaran itu lebih rendah dibandingkan anak seusianya. Iya, jadi itu yang tidak kita harapkan. Baik dok. Ini tentunya menjadi kekhawatiran global seperti yang tadi dokter sebutkan bahwa penurunan kualitas SDM tadi karena angka stunting kita ketika seorang anak menderita stunting itu maka kemampuan kognitif yang seperti disebutkan tadi turut terganggu dan SDM kita menjadi menurun seperti ini. Ini kalau terus-terusan terjadi dan angka itu semakin banyak, bisa jadi secara masif gitu kita kekurangan orang dengan kemampuan kognitif yang baik atau kemampuan lainnya. Itu salah satu ya Tribuners dampak daripada penderita si stunting ini dok. Lalu itu jangka panjangnya ya dok ya, kalau bisa dibilang ya dampak jangka panjangnya. Untuk jangka pendeknya yang bisa kita lihat begitu ya dengan kasat mata orang-orang di sekitar itu seperti apa? Jadi dia juga akan terlihat lemas, kemudian perawakannya juga lebih tua dibandingkan usianya, bisa seperti itu, dan nggak mudah terjadi infeksi, gampang batuk, gampang pilek, infeksi yang berulang, oleh karena memang gangguan gizi yang kronis. Jadi memang perlu penanganan yang dini, jangan dibiarkan berlarut-larut. Jadi itu salah satu program nasional daripada Kementerian Kesehatan, cegah stunting, obati obesitas. Jadi, Baik dok. Ngomongin tentang stunting ya, ini selalu dipasangkan dengan obesitas. Kayak kita tuh kurang makan, kena stunting, makan banyak juga. Ini pemikiran orang awam ya dok ya. Makan banyak juga ya nanti adanya obesitas. Seperti itu, amit-amit. Hubungannya seperti apa nih stunting dan obesitas? Iya, jadi stunting sudah diketahui tadi bahwa selain kekurangan nutrisi juga terjadi gagal tumbuh kembang ya, yang ditandai dengan panjang badan atau tinggi badan di bawah daripada standarnya ya. Lalu kemudian untuk obesitas, definisi daripada obesitas itu adalah excess of fat, kelebihan daripada lemak. Jadi obesitas itu kegemukannya atau yang biasa kita gemukan. Jadi hampir seluruh belahan dunia menggemuk. Oke. Dan Indonesia juga masuk 10 peringkat terbesar untuk obesitas. Oleh karena itu perlu perhatian yang lebih. Jadi keresahan pemerintah pun juga dalam hal ini sehingga menjadikan obesitas dan stunting itu bagian yang memang harus ditanda kutip. Seperti itu. Apakah orang yang gemuk itu sudah pasti dia obesitas ataukah memang ada ciri khusus yang kita bisa bedakan yang orang penderita obesitas dengan orang yang cuman gendut biasa gitu? Misalnya buncit biasa. Buncit biasa ya. Jadi obesitas yang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa obesitas itu adalah excess of fat, kelebihan daripada lemak. Jadi dalam tubuh ini ada komposisi tubuh. Jadi kalau misalnya dengan timbangan yang konvensional yang biasa ada di tingkat rumah tangga itu dengan mengukur berat badan dan diketahui tinggi badan, maka bisa diketahui indeks massa tubuh yang bisa mengukur sejauh mana apakah dia sudah masuk kegemukan atau obesitas atau dia masuk dalam status gizi baik. Jadi berat badan diketahui, tinggi badan diketahui dengan rumus indeks massa tubuh, berat badan per tinggi badan dalam meter. Kalau dia nilainya lebih dari 25 sampai 29,9 maka dia dikategorikan obesitas grade 1. Jadi memang definisinya kalau berdasarkan pemeriksaannya kalau dengan indeks massa tubuh, tapi ada sekarang yang lebih advance. Jadi dengan
body composition analysis. Okay. Jadi dengan pemeriksaan, kalau di sini sudah ada di rumah sakit yang memang ada nutrition centernya, misalnya boleh dengan kunjungan ke rumah sakit Siloam Ambon. Itu nantinya akan dilakukan pengukuran untuk mengetahui apakah status gizinya sudah berada dalam ideal body weight, underweight atau overweight. Okay. Jadi kalau underweight targetnya adalah ke ideal body weight, kemudian obesitas atau overweight targetnya juga ke ideal body weight, agar fisiologis tubuhnya pun juga akan berlangsung proses metabolisme pastinya. Berarti memang kita tidak bisa mengukurnya dengan timbangan konvensional yang ada di rumah begitu ya? Iya, secara kasat mata. Namun kalau untuk melihat berapa kadar lemak dalam tubuh, lebih baik dengan pemeriksaan yang lebih advance. Iya. Baik. Iya. Nah, jadi Tribuners juga tidak bisa ya kalau kita melihat orang dengan big size begitu ya, kemudian sudah bisa menyimpulkan bahwa orang itu adalah obesitas, terutama kita bukan orang kesehatan, itu satu, dan kedua juga jangan body shaming. Iya, siap. Pastinya akan mempengaruhi psikologis seseorang, dan itu sangat tidak dianjurkan, Tribuners. Begitu pula dengan orang yang kurus ya, Dok ya, belum tentu dia gizi buruk. Seperti itu ya, Dok ya. Alangkah baiknya mendingan deh langsung dicek secara nutritional medical check up di Siloam Ambon. Nutritional medical check up. Oke, ingat itu nama treatmentnya. Iya sih. biar udah bisa gampang kalau mau kemana melakukan pemeriksaan advance itu. Tapi karena meskipun misalkan ya, Dok ya, belum melakukan pemeriksaan advance, tapi seseorang akan mengetahui apa yang salah atau apa yang aneh dengan tubuhnya seperti itu ya. Gejala awal yang bisa dirasakan oleh tubuh itu apa? Jadi pastinya dia secara mata biasa ya, dia melihat ukurannya lebih besar pastinya. Kemudian ada tipikal daripada obesitas, ada tipe apple, tipe pear yang perutnya buncit, kemudian yang panggulnya memang besar. Kemudian yang lebih bahaya memang yang walaupun dia secara kasat mata adalah terlihat tidak big size, namun dia seperti ada benjolan di bagian perut, tapi bukan pregnancy. Oke. Jadi memang biasa kok sudah 9 bulan keluar ya. Jadi itu juga yang jenis tipe obesitas yang lipotoksit. Justru dia sangat sifatnya menggerogoti. Iya. Jadi memang early diagnosis, early treatment, early therapy itu sangat menentukan bagaimana kondisi kesehatan individu tersebut. Baik. Bagaimana dengan dampak jangka pendek dan jangka panjangnya bagi seseorang yang mengalami obesitas tadi, Dok? Iya. Jadi obesitas itu anugerah ya, tapi mempertahankan obesitas itu musibah. Oke. Iya. Ingat, itu musibah. Iya. Jadi memang sebisa mungkin kalau itu terjadi, maka segeralah kunjungi tempat kesehatan yang memang expert terhadap nutrition therapy. Jadi dosis nutrisi selain daripada dosis medikamentosa, pengobatan, dosis nutrisi itu sangat penting untuk diperhatikan sesuai dengan kebutuhan. Lalu gejalanya biasanya berjalan itu cepat lelah, kemudian nyeri lutut. Itu juga karena memang ini kan sebagai penopang tubuh ya. Kemudian ukuran pakaian. Sebisa mungkin bukan pakaiannya yang disalahkan, tapi merubah perilaku terhadap makan, perilaku keseharian, kemudian meningkatkan aktivitas fisik, itu penting untuk menjadi bagian dalam keseharian. Baik, baik Dok. Saya mau ke Tribuners dulu nih, Dok. Mungkinkah ada yang sudah bergabung di kolom komentarnya? Boleh dicek dulu. Nah, Tribuners, saya mau mengingatkan kembali untuk kalian yang care sama tubuhnya, sama kesehatannya, terkait dengan tema yang kita bahas hari ini, yaitu cegah stunting dan juga obesitas. Kalian boleh bertanya ya terkait dengan apa yang sudah disampaikan juga tadi. Kalau masih belum clear begitu ya, langsung aja di komen.
baik di kanal YouTube maupun Facebook fanpage. Nanti akan kita bahas satu-satu begitu ya. Baik dok, lalu bagaimana dengan anak seorang penderita stunting itu? Apakah dia juga berpotensi mendapatkan atau terkena obesitas juga dok? Iya. Jadi memang sebelum saya lupa ya. Jadi memang apakah ada kecenderungan juga stunting akan menjadi obesitas? Pastinya kebutuhannya akan lebih berkurang ketika panjang badannya, karena kebutuhan kan berdasarkan usia, kemudian berat badan, tinggi badan, itu semua sangat diperhatikan dalam menghitung kebutuhan. Pastinya kebutuhannya akan lebih sedikit, sehingga kecenderungan untuk terjadinya kegemukan atau obesitas itu akan lebih tinggi ketika stuntingnya tidak ditangani, atau lebih pendek daripada usianya itu tidak ditangani. Apakah itu nanti akan mempengaruhi perawatan terhadap anak itu ketika dia memang diagnosa dari stunting ke obesitas juga dok? Pastinya targetnya selalu yang seperti yang saya katakan, kalau dia underweight ke ideal body weight, kemudian dari obesitas ke ideal body weight supaya fisiologisnya terjadi. Kalau tidak ada namanya kondisi patologis. Ya. Oke. Nah dok, dari kacamata kesehatan nih ya dokter, sebagai dokter gizi melihat kedua kasus ini, apa yang melatar belakangi seseorang hingga terkena stunting misalnya, apalagi terhadap anak-anak ya baru lahir, belum beberapa lama begitu udah diagnosa stunting. Iya. Jadi memang tidak mudah mendiagnosis stunting ya. Paling tidak untuk awal adalah pendek, kemudian bisa diuji dengan tes IQ dan pemeriksaan lainnya yang lebih advance. Lalu untuk moto Hari Gizi Nasional 2023 itu kita lebih memang fokus kepada masalah gizi yang saat ini, yaitu dengan moto protein hewani cegah stunting. Berdasarkan literasi HDW 2018 bahwa dengan terjadi hubungan yang erat antara stunting dengan asupan atau konsumsi terhadap protein hewani. Yang perlu masyarakat ketahui bahwa protein hewani itu misalnya ikan, daging, kemudian telur, susu, dan turunannya keju, yogurt, itu adalah protein hewani yang memang untuk pemenuhannya pun masih jauh dan ada hubungan erat dengan stunting. Bahkan HDW 2018 mengatakan juga bahwa dengan pemenuhan protein hewani yang single dibandingkan dengan yang bervariasi atau yang multi, itu lebih baik dengan multi protein hewani di setiap pemenuhan dibandingkan yang single. Itu terkait dengan hubungan erat dengan stunting. Jadi memang slogan kita kali ini, protein hewani di setiap kali makan itu sebisa mungkin ada. Kalau bisa diwajibkan. Jangan nasi sama mie instan gitu ya dok? Iya, seperti itu. Jadi memang kalau jadi orang tua itu memang harus di-prepare atau insecure terhadap kebutuhan anaknya, karena dia nantinya yang akan menjadi calon pahlawan masa depan. Ya, tapi kalau kita mau melihat ya dok, ada kasus-kasus yang memperlihatkan atau ya, tidak jauh-jauh ya dari lingkungan sekitar saja, ada misalkan orang tua yang kebetulan dia pengen makan mie instan, kemudian dimasakin. Nah, anaknya ada di situ tuh belum dikasih makan nasi dan protein lainnya, tapi udah disuapin juga ikutan makan gitu mie instannya, atau dengan sengaja memberi makan itu. Bahkan baru-baru ini juga viral di media sosial, ada bayi umur berapa ya, kurang dari 6 bulan gitu dikasih kopi instan pula. Kopi instan. Karena orang-orang masih percaya bahwa ketika anak sakit, misalkan demam atau sebagainya, itu dikasih kopi sembuh gitu. Jadi memang kalau untuk pemenuhan nutrisi pada anak itu dimulai daripada 1000 hari pertama kelahiran. Jadi mulai dari
ibunya mengandung sampai 1000 hari atau sebelum golden periodnya itu sampai 2 tahun, itu memang harus betul-betul pemenuhan kebutuhannya sesuai dengan untuk ibu hamil harus dinaikkan, kemudian untuk anak seperti apa, untuk mulai dari 0 sampai 6 bulan seperti apa, 6 sampai bagaimana MPASI-nya, bagaimana pemenuhan ASI-nya. Pastinya ketika ibu hamil, kebutuhan ASI-nya pun juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana status gizi ibunya, bagaimana pemenuhan porsi makan, kebutuhan makronutrien dalam hal ini karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral sangat perlu ditingkatkan. Kemudian ada namanya recommended dietary allowance. Jadi kebutuhan harian untuk ibu hamil itu betul-betul harus sesuai, jangan asal makan. Kemudian memang untuk anak, untuk kopi itu sebenarnya tidak masuk dalam, yang utama adalah makronutrien. Makronutrien dalam hal ini lemak. Lemak untuk bayi itu sekitar 50%. Bukan sayur. Jadi sayur sampai 2 tahun itu hampir diabaikan atau secukupnya saja. Oh, sih. Iya. Baik. Yang utama adalah yang tadi, protein hewani harus ada di setiap piringku, di setiap kali makan. Untuk bumil dan busui itu harus dinaikkan porsinya dan pastikan ada protein hewani. Baik. Iya. Wah, tercerahkan ya Tribuners ya. Berarti ini memang bahkan sebelum si dede bayinya keluar itu sudah harus treatment juga ya dari ibu si hamil, bumilnya, menyusui. sampai menyusui seperti itu ya. Sampai anak balita. Sampai anak balita itu 1000 hari pertama ketika kelahiran begitu, dan ini menjadi edukasi buat semua. Keluarga ya, terutama ibu-ibu juga, dan dibantu sama bapak-bapak juga, mohon dikontrol begitu ya Dok ya. Usia-usia rentan. Iya, karena ini juga dalam rangka menciptakan generasi atau sumber daya manusia yang kompeten lebih berkualitas, dan lebih berkualitas seperti itu. Kan tidak mau tuh kalau nanti anaknya lahir kurang gizi begitu ya, atau sampai di stunting itu nauzubillah jauh-jauh. Makanya kalau ibu hamil lagi pengen makan apa, jadi dikasih aja gitu. Tapi diperhatikan apakah komposisi makronutriennya tercukupi, sudah tercukupi ataukah belum, Tribuners. Baik, itu salah satu di antara cara-cara yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya peningkatan angka stunting itu sendiri. Selain itu apa lagi Dok, dari lingkungan keluarga apa yang perlu dilakukan? Iya, jadi memang di lingkungan keluarga ketika melihat anaknya sudah mulai malas makan, kemudian tidak mengetahui kebutuhan, kemudian melakukan pemeriksaan nutrisinya pun juga sudah terdiagnosis atau terdeteksi. Jadi early diagnosis, early intervensi, early terapi. Jadi ketika itu lakukan pemeriksaan lanjutan di layanan kesehatan di puskesmas. Setelah di puskesmas dilakukan monitoring evaluasi. Bila tidak ada perbaikan atau penambahan, maka lakukan pemeriksaan lanjutan menuju ke rumah sakit yang memang ada nutrition centernya atau nutrition medical check up-nya untuk mendapatkan pemeriksaan yang kemudian terapi lanjutan. Jadi jangan dilakukan proses pembiaran. Jadi salah satu semua stakeholder dan elemen masyarakat itu semuanya harus bahu membahu atau gotong royong untuk menggaungkan pesan tadi, protein hewani cegah stunting. Itu kita mesti sama-sama semua agar bisa ada namanya rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020 hingga 2024, itu targetnya adalah stunting mencapai perbaikan 14%. Itu yang target kita yang akan baik, tapi kalau berdasarkan data yang kami lihat ya di Indonesia secara keseluruhan itu masih berada di 24, sekian ya Dok ya. Betul. Dan untuk mencapai 14% tadi ya Dok ya, masih perlu jauh kejar begitu, keras, perlu dikejar gitu. Kalau kita mau menghitung di Provinsi Maluku, khususnya di Kabupaten Maluku Tengah yang tadi kita baru saja mengupdate datanya, ada di
Masih di atas 14% sedikit begitu. Iya. Ini dikatakan sebagai sebuah pencapaian. Namun menurut saya itu bukan pencapaian karena terjadi peningkatan begitu. Hanya saja dia belum tidak menyentuh lebih daripada angka yang ditargetkan oleh pemerintah secara nasional begitu. Nah, kita masih menunggu untuk data-data dari 11 kabupaten kota ya, terutama di level provinsi agar bisa melihat lagi apa sih program apa yang kemudian dicanangkan oleh pemerintah dalam rangka menurunkan angka stunting dan mencapai tujuan nasional bahkan global tadi ya Dok ya. Mungkin salah satunya strategi karena orang Indonesia itu kalau data berdasarkan salah satu protein hewani itu adalah susu. Susu itu untuk per kapita per tahun itu 17,5 liter. Jadi memang sangat rendah untuk pemenuhan di Indonesia. Jadi itu salah satu protein hewani. Mungkin yang juga diketahui masyarakat salah satunya adalah susu itu adalah SKM. Susu kental manis ya. Jadi SKM itu bukan daripada produk susu. Ya, atau bukan protein hewani tadi ya Dok? Iya, jadi peranannya protein hewani itu untuk tumbuh kembang anak. Kedua, penyerapannya juga lebih baik dibandingkan protein-protein yang lain. Kemudian untuk bisa mencegah stunting. Jadi peranan atau fungsinya pun sangat luar biasa dari protein hewani. Iya. Kalau SKM itu dia punya protein sekitar 1%, sedangkan kebutuhan protein bisa sampai 62 gram untuk satu individu. Jadi masih sangat jauh ya kalau dengan penggunaannya dengan susu kental manis yang memang notabene mengandung 50% karbohidrat. Oke. Iya, sama kayak makan nasi ya Dok ya? Iya, jadi memang dia lebih kepada topping, misalnya topping cake ke topping kue seperti atau jadi itu. bahan campuran kue begitu ya Dok? Iya, jadi bukan bagian untuk pemenuhan anak-anak. Jadi memang perlu diperhatikan seperti itu, formula-formula apa atau susu-susu apa yang perlu dikonsumsi untuk tumbuh kembang anak-anak kita, untuk bisa mencegah daripada gangguan gizi yang saat ini jadi hot topic begitu. Dok, ya saya mau tanya lagi ini lebih ke apa ya, pemenuhan gizi perharinya begitu ya, baik kepada anak balita ataupun kami orang dewasa juga ya. Pemenuhan gizi dari protein hewani tadi harusnya kayak takarannya seperti apa sih Dok, dan apakah ketika sudah full piring kita begitu sesuai dengan apa yang sudah dianjurkan, isi piringku kita boleh lagi menambah dengan minum susu misalnya, susu kedelai atau susu yang lainnya yang ada kandungan protein hewaninya. Iya, jadi kalau itu berlaku secara global, namanya My Plate, piring ya, isi piringku, My Plate atau isi piringku itu dulu memang motonya adalah isi piringku. Sekarang lebih dipertegas lagi, apa jenis isi piringnya? Ada dalam piring itu? Iya, protein hewani itu wajib setiap kali makan. Lalu dia punya takaran atau porsi atau dosisnya itu harus jelas. Kalau obat kan dosis obat, kita dosis nutrisi. Itu harus sesuai dengan kebutuhan anak, kebutuhan dewasa, bumil, menyusui itu harus dipastikan sesuai. Kalau rata-rata orang Indonesia itu satu porsi ikan setiap kali makan. Itu sudah berdasarkan data. Jadi bahkan ada namanya buku saku studi gizi Indonesia, jadi SSGI. Kemudian berapa takaran porsi untuk anak atau dewasa? Iya. Jadi kalau satu porsi itu protein hewani itu kalau ibaratnya ya sebesar gini. Iya, kalau nasinya segini, itu satu porsi. Iya, kemudian kalau ikan yang biasa di sini apa? Kawalinya, ada ikan yang ada kepala ekornya. Harus dipastikan ini satu porsi, makan muka belakang itu baru seporsi. Jadi per ekor itu baru seporsi? Seporsi, gitu ya? Iya. Kalau makan 2-3 itu baru memenuhi, setiap kali makan dalam 3 kali makan itu baru terpenuhi. Kalau semuanya dari
lauk di isi piringku. Cemilannya pun juga harus diperhatikan. Jangan cemilan yang boleh dan nggak boleh, Dok? Iya, pastinya menghitung kebutuhan harian. Iya, kalau sudah sampai kebutuhan harian berhenti. Agak sulit kan. Jadi memang strateginya agak sulit menghitungnya. Nanti serahkan pada ahlinya. Atau kita bisa melihat juga di ini ya. Atau mungkin bisa berkunjung sekali seumur hidup, minimal ya, sekali seumur hidup, agar bisa mengetahui kebutuhan saya seperti apa, strategi dalam hidup itu seperti apa, agar metabolisme saya berlangsung bagaimana mestinya, tidak berlangsung kondisi-kondisi patologis atau yang tidak normal dalam tubuh. Itu memang jadi memang harus di prepare atau ada planning dalam perilaku terhadap makan setiap orang. Istilahnya kita harus mengenal ya apa yang dibutuhkan oleh tubuh iya. Dan apa yang tidak boleh. Hal itu bisa dilakukan dengan melakukan pengecekan advance tadi ya, Dok ya? Iya. Oke. Baik, Tribuners, kita nggak terasa ya udah 30 menit obrolan kita di Tribun BaStory spesial Hari Gizi Nasional ini, Tribuners. Sebagai penutup statement di jumpa kita sore hari ini, Dok, apa yang mau disampaikan terkait dengan tema yang kita bahas? Iya, jadi memang yang saya rasa saya sudah sampaikan tadi, stakeholder dan elemen masyarakat itu harus bersama-sama peduli, gotong royong menggaungkan protein hewani untuk cegah stunting. Di isi piringku di setiap kali makan itu ada protein hewani. Itu sudah lebih perbaikan daripada dulu yang Hari Gizi Nasional bahwa cuma isi piringku, tapi lebih dipertegas lagi apa isi piringku untuk bisa mencegah stunting, untuk tumbuh kembang anak, kemudian untuk lebih mencegah yang masalah global yaitu obesitas. Oke. Terima kasih. Baik, Tribuners, meskipun memang masih ada ya angka stunting yang diupdate per tahunnya, namun saya optimis bahwa kita dengan 92% laut, pastinya kita kaya ya dengan negara maritim ya. Iya. Daerah maritim. Jadi daerah maritim, jadi kita kaya dengan kebutuhan protein dari ikan misalnya. Itu yang perlu terus kita konsumsikan. Jangan apa-apa nggak mau anyir atau nggak mau makan ikan atau apa, makan aja sebanyak-banyaknya biar kebutuhan piring kita yang tentunya sudah didetailkan apa yang perlu diisi itu bisa terpenuhi seperti itu, dan kita juga menjadi bagian yang turut mengkampanyekan atau turut mencegah adanya peningkatan stunting ataupun obesitas ya. Baik, sekali lagi terima kasih untuk narasumber Cansuku, Dr. Meliana Kusuma Atmanegara, MK, spesialis gizi klinik ya, Tribuners, untuk kesempatannya bisa berbagi di Tribun BaStory spesial pembahasan terkait dengan tema kesehatan di Hari Gizi Nasional 2023. Semoga kita semua sehat, dokter juga sehat ya. Iya, silahkan lakukan kunjungan ya ke Siloam Ambon kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan. Baik, Tribuners, terima kasih sudah mau menonton tentunya di Tribun BaStory. Saya Ajeng Hatalia dan narasumber kami pamit. Kita akan jumpa lagi dengan tema-tema menarik dan narasumber kece lainnya di Tribun BaStory episode selanjutnya. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.